Ya, meskipun kalau pada akhirnya nanti bisa melahirkan koalisi biru, itu Cak Imin nyasar kayaknya di situ. Dia hijau sendiri soalnya. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua rasa khawatir yang tidak terjadi. Akhirnya kita lega. Karena balapan Formula E selesai digelar dan gak ada insiden apapun. Selamatlah nama Indonesia gitu. Gak ada atap roboh lagi. Dan sirkuitnya meskipun belum pernah dites gitu, langsung digaspol, terlihat aman-aman aja gitu. Ya meskipun ada sedikit debu, maklum sirkuit baru gitu. Atau ada jalanan yang sambungannya nggak rata. Mungkin karena cepat pengerjaannya. Tapi masih tergolong aman gitu. Dan kita bisa melihat semua pebalap gak ada komplain, happy, bahagia bisa membalap di Jakarta. Dan kita juga bisa melihat kedatangan Pak Jokowi di sana, ada Puan Maharani, Sandiaga Uno, Bamsud, dan yang terpenting adalah hadirnya ketua-ketua partai. Karena beberapa ketum partai datang gitu. Ada AHY, Cak Imin, Zulkifli Hasan. Kenapa ini penting? Karena ini kemudian mengungkap kenapa tribunnya itu penuh. Karena kata Zulkifli Hasan, PAN memborong 1 tribun. Ini kalau ketum yang lain borong 1 tribun juga, artinya semua tribun itu isinya orang-orang partai. Ini kan ada 4 gitu, 4 tribun. 3 ketum yang datang, terus satunya Sahroni lah. Tribun Sahroni. Ya tapi nggak apa-apa gitu. Yang namanya punya uang, bayar tiket, bisa, nggak masalah gitu. Yang penting bayar, yang penting rame gitu. Ya meskipun penontonnya kayaknya nggak peduli sama pebalapnya. Karena datang atas instruksi partai. Ini mau balapan atau mau lihat kampanye ini? Ya karena kalau kita tanya kepada penonton yang datang di balapan Formula E, mungkin juga mereka nggak bisa jawab itu. Siapa nama pebalapnya? Sebutkan aja 2. Nggak bisa mereka. Ya, tapi sekali lagi nggak apa-apa. Yang penting mereka bayar, yang penting sirkuitnya rame gitu, penuh, sukses gitu ya. Ya meskipun di sisi lain kita jadi bertanya-tanya. Ini katanya 78% WNA. Lah kok orang-orang partai semua yang datang. Dan saya juga melihat ada semangat yang penuh haru biru gitu. Karena ada usulan agar bisa memenuhkan atau membirukan tribun Formula E, dan itu disampaikan oleh pihak PAN gitu. Dan kita bisa lihat gitu, AHY pakai baju biru juga. Ya iyalah Demokrat gitu ya. Tapi banyak memang yang pakai baju biru-biru. Panitianya juga agak-agak biru. Anies juga ya semi-semi biru lah. Ya, tapi sekali lagi itu cuma gimmick, cuma soal warna saja gitu ya. Meskipun kalau pada akhirnya nanti bisa melahirkan koalisi biru, itu Cak Imin nyasar kayaknya di situ. Dia hijau sendiri soalnya. Tapi dari sini gitu ya, kita akhirnya bisa menilai gitu. Kalau Sahroni borong 670 tiket, terus PAN borong 1 tribun. Ini kan warga yang datang ke balapan Formula E, itu bukan karena kesadaran, bukan karena mereka ingin nonton, tapi karena dikasih tiket gratis. Paham nggak paham, yang penting datang. Absen gitu, atas arahan ketum. Tapi soal PAN ini unik gitu, karena mestinya gitu ya, meskipun PAN ini borong 1 tribun, mestinya ya nggak usah dibilang lah ke media. Ini disampaikan gitu. Bahkan 2 hari sebelumnya Zita Anjani itu mengatakan bahwa ini ada instruksi dari ketua umum partai. Instruksi kok nonton balapan? Kalau mau nonton balapan ya nggak usah instruksi ketum gitu. Kecuali mau kampanye. Dan belakangan saya jadi teringat dengan Zita Anjani itu karena dulu namanya tuh sempat viral gitu karena ada kasus bantuan dana hibah sebesar 900 juta kepada yayasan yang dibina oleh Zita Anjani.
Jadi kalau sekarang dia ngeborong tiket gitu ya, ya wajar. Sebagian dana hibah mungkin ya. Tapi dari sini saya juga jadi bertanya-tanya gitu, kalau Zita Anjani memborong tiket di Formula E kali ini gara-gara atau ada indikasi dana hibah yang diterima dari Pemprov DKI, bagaimana dengan Sahroni? Dapat apa orang ini? Ya mungkin menteri atau apa namanya, jadi gubernur yang akan datang. Nggak tahu lah. Tapi apapun itu, gelaran Formula E kali ini sukses gitu. Alhamdulillah semuanya lancar dan penonton penuh, semua tribun itu terlihat penuh sekali gitu. Nggak peduli dari partai atau dari Sahroni, terserah. Pokoknya penuh gitu. Dan kalau kita lihat di layar televisi atau di siaran tuh terlihat ya banyaklah orang. Meskipun sebenarnya itu sudah di-courting gitu. Awalnya kan rencananya 90.000 penonton katanya. Terus kalau kita lihat yang sekarang ini kayaknya ya 10.000 lah. 10.000 kayaknya gitu. 20.000 mah nggak akan nyampe itu. Karena dikit banget gitu. Demonstran mah lebih banyak. Tapi dari gelaran Formula E yang terbilang cukup sukses ini, ya meskipun agak mepet dan sebagainya persiapannya, tapi alhamdulillah nggak ada masalah gitu. Dan kita bisa lega karena akhirnya selesai. Dan sampai jumpa tahun depan dengan persiapan yang lebih baik, lebih maksimal, dan lebih terarah kepada penonton-penonton yang ingin nonton. Bukan karena diborong atau disuruh ketuk. Ya semoga tahun depan lebih baik lah. Dan bagi Sahroni gitu ya, kalau karena ini sudah selesai Formula E kali ini, mungkin besok atau lusa bisa segera kirim proposal ke BUMN. Untuk mengajukan jadi sponsor tahun depan gitu ya. Ya karena kan belakangan Sahroni ini ceriwis sekali soal BUMN gitu. Yang dibilang nggak mau membiayai Formula E, nggak ikut andil dalam balapan yang membanggakan Indonesia. Belakangan kita tahu gitu ya, staf BUMN, stafnya Erick Thohir itu kemudian menjawab. Karena proposal yang masuk itu tanggal 27 Mei. Artinya seminggu yang lalu gitu. Dan klaim Sahroni yang katanya sudah memberikan proposal sejak 9 Mei, itu kayaknya tuh proposal paketan. Maksudnya kirim ke Menteri BUMN, harapannya setelah itu ada instruksi semua perusahaan bisa kirim uang. Proposalnya baru selesai 27 Mei katanya. Ya nulis proposal kan emang lambat gitu. Lama juga. Gelarannya 4 Mei, proposalnya masuk 4 Juni, proposalnya masuk 25 Mei. Ini balapan internasional atau acara kampus ini? Pensi. Tapi Sahroni tetap ngotot gitu, tetap nyolot gitu. Kalau emang niat mau bantu, ya tanya-tanya lah. Ya gimana? Kamu yang butuh kok orang yang suruh nanya. Ya dia, semoga habis ini Sahroni segera kirim proposal lagi ke BUMN dalam rangka mengajukan sponsor untuk tahun depan. Bisa mungkin gitu ya. Kita pastikan bisa lah kalau proposalnya sudah masuk sekarang. Tapi kalau ngotot jaraknya cuma seminggu, kurang seminggu, ya itu namanya proposal THR Ormas. Ormas kan nggak gitu. Kalau mau Natalan proposal, pengusaha-pengusaha. Ya nggak tahu lah. Sahroni ini nggak ngerti prosedur atau emang terbiasa lewat bawah meja. Mungkin emang biasa lewat bawah meja. Tapi dari sini kita bisa melihat gitu. Ini orang-orang kayak gini kalau sampai berkuasa apa jadinya negeri ini gitu. Semuanya direkayasa. Penonton yang 90.000 awalnya targetnya gitu ya, dipotong jadi 10.000, makanya kelihatan ramai. Semua kursi penuh. Tiket-tiket yang nggak laku diborong habis sama panitia. Sahroni borong 670, PAN borong 1 tribun, nggak tahu AHY sama Cak Imin borong berapa itu. Tapi ya semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua ke depan gitu. Semoga Formula E di masa yang akan datang bisa lebih maksimal, lebih terencana dan lebih bisa menguntungkan gitu. Karena
Kalau ngelihat yang sekarang kayaknya buntung itu. Ya gimana coba? Sponsornya nggak ada. Yang katanya 31 sponsor itu juga nggak kelihatan banget itu. Yang kelihatan banget tuh Erafone, Paprika, Hotel gitu ya. Yang lain-lain tuh kayaknya nggak ada tuh. Nggak tahu kemana. Mungkin udah dibatalin atau mungkin nggak jadi, kita nggak tahu. Gitu. Tapi ya apapun itu, ini menjadi gelaran yang cukup sukses. Dan mungkin juga ke depan ini bisa melahirkan komunikasi-komunikasi politik karena sudah berkumpul dalam satu tribun. Ya karena kalau kita ngelihat porsi ketua umum partai yang datang gitu ya, bisa kelihatan itu arahnya. Ada PAN, PKB, Demokrat, wah, kayaknya satu koalisi di bawah naungan Surya Paloh ini. Jadi kalau beberapa hari lagi Surya Paloh segera mengumumkan Anies sebagai calon presiden dari Partai Nasdem, kayaknya komunikasi politik PAN, PKB, dan Demokrat hari ini sudah terjalin. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.